Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang teorema jaringan dan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fabriansyah dengan NIM 2306. Dan saya Ridwan Ahmad Isyam dengan NIM 2359. Saya Fajar Aditya Ramadan dengan NIM 23069. Saya Davandika Putra Pradana dengan NIM 23064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempelajari tentang teorema jaringan. Dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa teorema jaringan untuk menyelesaikan rangkaian listrik yang kompleks. Teorema yang digunakan secara umum adalah superposisi, Thevenin, Norton, dan maksimum power transfer. Juga akan memperkenalkan beberapa teorema untuk kasus tertentu seperti substitusi dan Millman. Yang pertama adalah superposisi. Superposisi merupakan salah satu metode untuk menentukan arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang dalam suatu jaringan. Jumlah arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang ditentukan oleh penjumlahan dari tiap-tiap sumber tegangan bebas. Salah satu keuntungan dengan metode ini adalah tidak perlu menggunakan determinan atau aljabar matriks untuk menganalisis rangkaian. Dalam penerapannya, jika arus ada lebih dari satu sumber tegangan, sehingga kenapa dinamakan superposisi, karena berhitungannya nanti bergantian satu posisi atau sumber bebas aktif, maka lainnya harus mati dan seterusnya. Jika ada sumber tegangan dinonaktifkan, maka menjadi short circuit. Jika sumber arus dinonaktifkan, maka menjadi open circuit. Teorema superposisi ini tidak bisa digunakan untuk menghitung daya. Contohnya pada gambar berikut ini. Contoh pada gambar ini, cari arus yang melewati L dan buktikan bahwa superposisi tidak bisa digunakan untuk menghitung daya. Nah, jadi gambarnya seperti ini, seperti pada contoh 6.1, contoh superposisi 2 ini. Nah, ini. Terus cara penyelesaiannya, yang pertama kita aktifkan sumber tegangan dulu sehingga sumber arus menjadi open circuit dan akan menjadi seperti ini. Terus yang kedua, kemudian bergantian sumber arus aktif, maka sumber tegangan di short circuit. Jadinya seperti ini, cara penulisannya seperti yang ada di gambar. Yang ketiga, jika asumsi bahwa daya adalah penjumlahan arus yang diperoleh pada superposisi, maka total dayanya sebagai berikut. Ini yang keempat, harusnya PL sama dengan I2L, R sama dengan 0,7 ampere kuadrat kurung 16 ohm sama dengan 7,84 watt. Dan nomor 5, jadi superposisi tidak bisa digunakan untuk menghitung daya. Contoh lain pada gambar 6.2, cari tegangan pada R2. Nah, soalnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita aktifkan sumber E1 sehingga sumber arus menjadi short circuit dan sumber E2 menjadi open circuit. Nah, jadinya seperti ini nanti cara penyelesaiannya. Terus kalau sudah, kita ke penyelesaian cara yang kedua.
kita aktifkan sumber arus, maka sumber lain E1 dan E2 menjadi short circuit. Nah, seperti ini. Gambarnya bisa dilihat. Yang ketiga, kemudian kita aktifkan sumber E2, maka sumber E1 menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Jadinya seperti ini nanti cara penyelesaiannya. 4. Sehingga tegangan yang melewati R2 adalah VR2 sama dengan min 4,0 volt per 3,0 volt tambah 12,0 volt sama dengan 11,0 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febriansyah. Di sini saya akan menerangkan teorema Thevenin. Nah, di sini teorema Thevenin yaitu teorema Thevenin memungkinkan menyederhanakan suatu rangkaian yang kompleks menjadi sebuah sumber tegangan dan sebuah tahanan. Nah, ini contoh rangkaiannya, di sini gambarnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan menggunakan langkah-langkah ini. Nah, pertama, langkah yang kita gunakan itu adalah buang beban pada rangkaian menjadi 0. Kedua, tandai pada beban yang dibuang tadi, misal A dan B. Nah, seperti gambar ini. 3, atur semua sumber menjadi 0. Sumber tegangan menjadi short circuit 0 volt. Terus sumber arus menjadi open circuit 0 ampere. 4, hitung persamaan resistansinya. Nah, 5, ganti sumber tegangan yang dibuang dan tentukan tegangannya. Jika sumber lebih dari 1, gunakan superposisi. 6, gambar rangkaian pengganti Thevenin. Nah, contoh rangkaian pengganti Thevenin, dan ini contoh soalnya. Cari arus pada beban R. Nah, ini gambar contoh Theveninnya. Penyelesaiannya langkah 1 dan 2 kita gunakan, yaitu buang beban pada rangkaian menjadi 0 dan tandai pada beban rangkaian menjadi 0. Nah, langkah 1 dan 2, buang beban dan tandai beban 0. Nah, ini sudah terbuang dan menjadi beban 0 dan tandai misal A dan B. Nah, kita balik. Nah, langkah ketiga, ubah sumber menjadi 0, sumber tegangan short sumber arus menjadi 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Tegangan sumbernya dibuang menjadi seperti itu. Nah, RTA-nya sama dengan 24 ohm. Nah, langkah keempat, kita cari RTA-nya. Nah, RTA-nya adalah di sini kan sudah tertemu, yaitu 24 ohm. Nah, tinggal tulis saja 24 ohm. Nah, seterusnya langkah kelima, sumber tegangan yang baru. Nah, kembali ke awal tadi. Nah, di situ kita gunakan volt sama dengan 20 volt. Nah, dan 20 volt dikurang dalam tanda kurung 24 ohm dalam kurung 2 ampere sama dengan min 28,0 volt. Terakhir, nah, kita gambar rangkaian pengganti Theveninnya. Nah, ini rangkaian pengganti Theveninnya tadi. Nah, tegangannya tadi kita gunakan 24 volt. Nah, 24 ini 28 volt tegangannya. Nah, ini seperti ini. Nah, dan arus yang melewati beban RL, nah seperti ini, IL 28 volt dibagi 24 ohm ditambah 16 ohm sama dengan 0,7 ampere. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Norton. Teorema Norton mirip dengan Thevenin, yaitu menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana. Jika Thevenin dirubah menjadi satu sumber tegangan seri dengan tahanan, maka jika Norton dirubah menjadi satu sumber arus paralel dengan tahanan.
Rangkaian pengganti Thevenin juga bisa dirubah langsung menjadi rangkaian pengganti Norton. Hal ini mirip dengan perubahan di bab sebelumnya, yaitu di bab sebelumnya tentang teorema superposisi dan teorema Thevenin. Yaitu merubah sumber tegangan seri dengan tahanan menjadi sumber arus paralel dengan tahanan. Seperti gambar tersebut, ini adalah konversi Thevenin ke Norton. Langkah-langkah penyelesaian analisa Norton. Pertama, buang hambatan dari sirkuit. Yang kedua, tandai pada terminal. Yang ketiga, ubah semua sumber menjadi 0. Yang keempat, tentukan resistor pengganti Norton. Yang kelima, ganti sumber yang dibuang di langkah ketiga dan tentukan arus yang terjadi jika terminal dihubungkan. Keenam, gambar rangkaian pengganti Norton. Ini ada contoh soalnya. Cari rangkaian pengganti dan arus yang lewat RL. Ini dengan tegangannya 20 volt, R1-nya 24 ohm. Ini arusnya 2 ampere dan RL-nya 16 ohm. Langkah yang pertama seperti yang ini. Buang hambatan dari sirkuit. Langkah pertama, buang resistor RL. Ini 16 ohm. Kedua, tandai terminal dengan A dan B. Ini A dan B. Ini RL-nya sudah hilang. Yang ketiga, langkah ketiga, ubah sumber menjadi 0, sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Seperti ini. Ya kan? Keempat, cari nilai Rn didapat dari Rn sama dengan R A B sama dengan 24. Langkah kelima, mengembalikan sumber yang dibuang tadi. Jika sumber lebih dari 1, maka menggunakan superposisi ketika tegangan aktif. Ini toh R1-nya dikembalikan dan ini. Arus AB sama dengan 20 volt ini per 24 sama dengan 0,833 ampere. Ketika sumber arus aktif begini. Arus AB yang kedua sama dengan min 2 ampere dan arus N sama dengan arus AB1 ditambah arus AB2, yaitu ini 0,833 ampere ditambah dengan min 2 ampere. Ini gambarnya. Rangkaian pengganti Norton menjadi begini dengan IN-nya 1,167 ampere dan Rn 24 ohm ini, dan RL-nya masuk lagi dan menjadi 16 ohm. Sekian dari saya. Ini NIM saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang maksimum power transfer.
Pada rangkaian penguat dan rangkaian komunikasi seperti penerima dan pemancar radio, sering membutuhkan bahwa beban yang diterima sama dengan daya dari sumber teorema maksimum power transfer berbunyi hambatan beban akan menerima daya maksimal dari rangkaian ketika tahanan dari beban sama persis dengan hambatan Norton atau Thevenin. Ya, dan di sini ada gambar dari teorema maksimum power transfer. Dari gambar maksimum power transfer akan terjadi jika RL sama dengan RTH sama dengan Rn. Daya yang dikirim ke beban yakni PL sama dengan RL per RL plus RTH dikali ETH buka kurung tutup kurung pangkat 2 per RL. PL sama dengan E2TH RL per buka kurung tutup kurung RL plus RTH pangkat 2. PL sama dengan IN Rn per RL plus Rn. Buka kurung tutup kurung pangkat 2 dikali RL. Sehingga daya maksimalnya ketika ketika RL sama dengan RTH sama dengan Rn, yakni power max sama dengan E2TH per 4 RTH sama dengan P max sama dengan I2N Rn per 4. Nah, dan di sini ada sebuah contoh gambar grafik VL, IL dan PL sebagai fungsi RL. Ya. Penyelesaiannya kita tabelkan dulu nilai RL-nya. RL ke ohm. RL ohm itu 0, untuk VL voltnya 0 dan IL atau ampernya di 2000, PL ampernya atau A-nya 0. Ini tabel fungsi RL bisa dilihat di sini, dan ini yang di bawahnya ada gambar grafik fungsi RL. Nah, dari grafik dan tabel terbukti bahwa daya mencapai maksimal ketika RL nilainya 5 ohm sama dengan nilai RTH. Contoh lain pada gambar yang tadi, contoh lain pada gambar yang di bawah ini, yang ini. Berapa nilai RL yang dibutuhkan agar beban daya maksimal dan cari nilai IL, VL dan PL ketika RL dan ketika RL sama dengan 0, 2, 5 ohm. 0,2,5 ohm. Langkah pertama untuk penyelesaiannya yakni kita cari terlebih dahulu persamaan rangkaian menggunakan Thevenin atau Norton. Pada contoh di sub Thevenin kita dapat lihat gambar yang di sini. Ya, di sini
di ETH-nya 11,25 volt, untuk RTH-nya 1,5 k ohm, di RL-nya 0,5 k ohm. Yang kedua, daya yang ditransfer akan maksimum jika RL sama dengan 1,5 k ohm. Untuk rumusnya, VL sama dengan ITH per 2 sama dengan 11,25 volt per 2 sama dengan 5.625 volt. IL sama dengan 5.625 volt per 1,5 k ohm sama dengan 3.750 mA. Yang ketiga, untuk daya yang dikirim ke beban, PL sama dengan V2L per RL sama dengan 5.625 volt buka kurung tutup kurung pangkat 2 per 1,5 k ohm sama dengan 21,1 miliwatt. Atau PL sama dengan I2L RL sama dengan buka kurung tutup kurung 3,75 mA pangkat 2 buka kurung tutup kurung 1,5 k ohm sama dengan 21,1 miliwatt. Untuk efisiensi daya ini rumusnya seperti ini, bisa dilihat ada dua, bisa ini atau ini. Dalam kondisi maksimum maka efisiensinya adalah, bisa dilihat sebentar. Teorema substitusi. Teorema substitusi berbunyi, setiap cabang dalam rangkaian bisa diganti dengan cabang pengganti. Cabang pengganti memiliki arus dan tegangan yang sama yang melewatinya seperti cabang asli. Ilustrasi teorema ini seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Tegangan VAB dan arus I dari rangkaian diberikan sebagai berikut. VAB sama dengan 6 k ohm per 4 k ohm plus 6 k ohm kali 10 ampere sama dengan 6,0 volt. I sama dengan 10 volt per 4 k ohm tambah 6 k ohm sama dengan 1 miliampere. Resistor R2 dapat diganti dengan berbagai komponen seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya, meskipun diganti dengan bermacam-macam model, tapi arus yang masuk maupun yang meninggalkan cabang nilainya sama. Contoh lain pada gambar berikut. Tentukan nilai dan arah arus I4. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tegangan VAB sama dengan 40 ohm. Nah, bisa dilanjutkan seperti ini. Nah, jadi gambarnya dijadikan gambarnya seperti ini. Selanjutnya untuk di sini saya akan menjelaskan teorema selanjutnya, yaitu teorema Millman. Digunakan untuk menyederhanakan beberapa sumber tegangan seperti pada gambar yang di bawah. Meskipun teorema yang lain bisa diterapkan, tetapi teorema Millman memberikan persamaan yang lebih mudah. Bisa dilihat gambarnya. Ya, untuk menghitung E pengganti dan R pengganti, kita harus mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus. Rangkaian menjadi gambar yang di bawah ini, seperti ini. Lalu kita lihat gambar di sini memiliki arah yang sama. Sama ya, kita lihat arahnya sama semua. Sehingga tinggal menjumlahkan, sehingga kita bisa rubah menjadi satu sumber arus.
Untuk rumusnya IEQ sama dengan sigma N X sama dengan 0, IX sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I seterusnya ditambah IN. Dan bisa ditulis IEQ sama dengan I sigma 1, sigma 1 per, tidak kelihatan. IEQ sama dengan IEQ sama dengan sigma 1 per R1 plus sigma 2 per R2 plus sigma 3 per R3 plus seterusnya plus IN sama dengan RN. Bukan IN ya, tapi sigma N per RN. Dan untuk resistor penggantinya REQ sama dengan R1 garis 2 R2 garis 2 R3 garis 2 sama seterusnya garis 2 RN. REQ sama dengan 1 per GEQ sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus seterusnya plus 1 RN. 1 plus RN. Persamaan tegangan menjadi EEQ sama dengan IEQ REQ sama dengan E1 per R1 ditambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 ditambah seterusnya ditambah EN per RN per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah seterusnya ditambah 1 per RN. Lalu ada contoh gambar di bawah ini. Gunakan milmen untuk menyederhanakan rangkaian. Ini gambar ini. Untuk langkah penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan rumus ini, EEQ sama dengan IEQ, REQ sama dengan E1 per R1 ditambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 ditambah seterusnya ditambah EN sama dengan RN per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah seterusnya ditambah 1 per RN. Kita dapatkan yakni VAB sama dengan IUEQ EEQ min 96 volt per 240 ohm ditambah 40 volt per 200 ohm ditambah min 80 volt per 800 ohm per 1 per 240 ohm ditambah 1 per 200 ohm ditambah 1 per 800 ohm. VAB sama dengan min 0,300 per 10,42 milisecond per sama dengan min 28,8 volt. Resistor penggantinya yakni REQ sama dengan 1 per 240 ohm ditambah 1 per 200 ohm ditambah 1 per 800 ohm sama dengan 1 per 10,42 milisecond sama dengan 96 ohm. Dan di sini ada rangkaian pengganti. Sehingga arus yang melewati beban, di sini ada gambarnya. Sehingga arus yang melewati beban IL sama dengan 28,8 volt per 96 ohm ditambah 192 ohm sama dengan 0,100 ampere sama dengan 100 miliampere. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil kerja kelompok kami, yaitu penjelasan tentang teorema jaringan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.